Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan tema tentang peristiwa penting di masa remajanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di usia hampir menginjak usia remaja 8 tahun, mengembalakan kambing dan mendapatkan upah atau imbalan dari profesi yang mulia tersebut, kita akan meloncat di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun. Memang di masa-masa pubertas, usia-usia remajanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak banyak diulas oleh para ahli sejarah. Kemungkinan besarnya itu adalah minimnya riwayat-riwayat yang sahih dan valid. Paling banyak di masa-masa pubertas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 2 kejadian penting ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambing di usia 8 tahun dan di usia 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam. Adapun riwayat yang lain sebenarnya ada yang mengupas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa remaja, yang mungkin barangkali pernah kita sampaikan, tapi tidak dibuat judul oleh para ahli sejarah di dalam karya dan kitab-kitab mereka. Salah satunya disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan masih diperselisihkan di kalangan para ulama ahli hadis. Imam Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan, adapun beberapa ulama yang lain mensahihkan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa remaja pernah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ikut hadir dalam pernikahan. Karena biasanya ada undangan walimah atau pernikahan dan kental sekali dengan kemaksiatan-kemaksiatan di dalamnya. Musik-musik pun demikian dengan penampakan aurat, atau mungkin barangkali bercampur dengan syurbul khamr atau minum-minuman khamr. Akhirnya undangan dari teman-teman sebayanya di usia mudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan ditidurkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu. Malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiri, dan itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain. Terjadi sebanyak 2 kali. Dan ini adalah bukti kata para ulama bagi yang mensahihkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terkontaminasi dengan berbagai kemaksiatan. Terutama walimatul urs atau acara walimah pernikahan di masa jahiliyah itu kental sekali dengan berbagai kemaksiatan. Pengkultusan terhadap berhala sebagaimana kita sampaikan, penampakan aurat, ikhtilat, sampai kepada minum-minuman yang keras. Tapi hadis ini tidak dibuat judul oleh para ulama ahli sejarah secara khusus dalam kitab-kitab mereka karena masih diperselisihkan. Hal ini berbeda dengan 2 peristiwa yang tadi sudah pertama kita jelaskan. Pun demikian dengan kejadian di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun ketika melakukan perjalanan dagang membantu pamannya tercinta Abu Thalib ke negeri Syam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya di dalam perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan ini ada satu peristiwa besar, bertemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Bukhairah. Memang kalau kita belajar waktu SD, enggak tahu ya, sekarang itu sudah masuk atau sudah dihapus. Dulu di diktat SD, modul SD atau LKS dan sejenisnya tentang sejarah Islam, pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan pendeta Bukhairah ini adalah salah satu di antara peristiwa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nggak tahu dengan generasi akhir-akhir ini apakah mendapatkan pelajaran yang sama tentang sejarah ini. Intisarinya, bagi kita yang sudah mendapatkan pelajaran ini atau mungkin terulang kembali di SMP atau di SMA atau mungkin barangkali dari ceramah-ceramah para ustadz-ustadz yang lain, sebenarnya tokoh ini yaitu Bukhairah itu adalah tokoh yang dikisahkan, dikesankan lurus-lurus saja. Memang seakan-akan tidak ada syubhat-syubhat berkaitan dengan status Bukhairah. Tapi kalaulah kita sesekali keluar dari ring atau zona pakem ini, subhanallah, ternyata pendeta Bukhairah ini banyak sekali dikesankan buruk oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, terutama benci kepada Nabi SAW. Nanti kita akan sampaikan. Dan seperti apa sih bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dialamatkan kepada pendeta Bukhairah. Tidak hanya kepada statusnya, tidak hanya kepada keyakinannya. Bahkan seringkali mereka, orang-orang orientalis itu memutarbalikan fakta, sejarah. Bahkan mereka pun kadang-kadang berani untuk ikut-ikutan latah dalam mengklaim bahwasanya riwayat pertemuan ini tidak nyata. Riwayatnya tidak sahih. Maka seperti apa sih gambaran dari sisi hadis terlebih dahulu? Karena sejarah Nabi SAW itu pasti didukung oleh riwayat. Nah di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum ada dua sumber utama pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Bukhairah ke negeri Syam. Yang pertama bersumber dari Abi Musa al-Ash'ari, seorang sahabat. Dan yang kedua riwayatnya berasal dari seorang tabi'in, yaitu Abu Majlad, ada yang mengatakan demikian, Abu Majlad Lahik ibnu Humaid. Jadi kebanyakan para ulama ilmu sejarah atau pakar sejarah itu menyandarkan pertemuan Nabi SAW dengan Bukhairah ini pada dua riwayat. Riwayat pertama bersumber dari seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari, di mana riwayat ini banyak dikutip oleh beberapa ulama yang lain, baik di dalam kitab hadis kebanyakan maupun dalam kitab sejarah. Misalnya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya itu mencantumkan kisah pertemuan ini yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari. Pun demikian, kalau kita mengenal Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak itu juga menyebutkan kisah pertemuan Nabi SAW bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari. Pun demikian, kalau kita mengenal ada kitab Dalail An-Nubuwah. Dalail An-Nubuwah ini ada dua ulama besar. Yang pertama pengarangnya adalah Imam Baihaqi, tapi tidak ini. Tapi yang saya inginkan di sini adalah Dalail An-Nubuwah karangan dari Abi Nuaim Al-Asfahani. Itu juga mencantumkan kisah pertemuan Nabi SAW dengan Bukhairah dari jalur siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan kitab yang terakhir itu adalah kitab sejarah, yakni Tarikh Ad-Dimishq, karangan Ibnu Asakir, itu juga mengambil jalur dari Abu Musa al-Ash'ari. Jadi ini menunjukkan jamaah dirahmati Allah, bahwasanya para ulama, baik para ahli hadis maupun sejarawan, itu ternyata memiliki perhatian yang besar terhadap proses pertemuan yang ternyata nanti kita akan lihat begitu banyak faedah yang bisa kita petik. Nah ini adalah jalur yang pertama. Adapun jalur yang kedua berasal dari seorang tabi'in, sebagaimana kita sampaikan tadi, Abu Majlad. Ada mengatakan demikian, Abu Majlad Lahik Ibnu Humaid, seorang tabi'in rahimahullahu taala. Di antara ulama sejarawan yang mengutip pertemuan Nabi SAW dari jalur yang kedua ini adalah Ibnu Sa'ad. Mungkin barangkali ada yang pernah membaca kitab ini atau mendengar. Ibnu Sa'ad ini punya kitab sejarah yang cukup besar, berjilid-jilid At-Tabaqat Al-Kubra. Nah, ini adalah dua jalur yang seringkali dijadikan sebagai landasan bahwasanya Nabi SAW benar-benar pernah ke negeri Syam di usia 12 tahun dan benar-benar bertemu dengan sosok sentral dalam kisah ini, yaitu pendeta Bukhairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk ke faedah penting yang bisa kita petik dari pelajaran ini, dari beberapa riwayat ini saya hanya mengambil satu riwayat saja,
yaitu dari Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi di sini mencantumkan yang kisah pertemuan Nabi SAW dengan Bukhairah dari jalur siapa tadi? Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa saya ambil yani satu riwayat dari At-Tirmidzi ini? Karena riwayat inilah yang diperselisihkan, nanti kita akan bahas di kalangan para ahli hadis. Ya. Di mana singkat yani cerita, poin pentingnya karena kisah ini cukup panjang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ya, Nabi SAW kita tahu di usia 12 tahun mau tidak mau harus tetap membantu menyambung hajat hidup yakni sang paman. Karena Nabi SAW hidup dalam lingkungan rumah tangganya. Maka di usia tersebut Nabi SAW ikut perjalanan dagang bersama pamannya ke negeri Syam. Cukup yakni jauh dan sangat jauh sekali. Nggak tahu kalau kita tarik lewat Google Map yakni berapa itu, sekitar 1.600-an kilometer jauh dari kota Makkah, bukan kota Madinah. Nabi SAW masih usia remaja. Dari kota Makkah ke negeri Syam cukup jauh sekali, subhanallah. Dan kita tahu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yakni Quraisy. Mungkin pernah kita sampaikan yakni dahulu. Allah Subhanahu wa taala firman, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita was-shaif. Syita itu musim dingin, sedangkan as-shaif itu musim panas. Ketika musim dingin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musim dingin di kota yakni Makkah dan sekitarnya, mereka melakukan perjalanan dagang kemana? Ke Yaman apa Syam? Yakni ke Yaman. Ketika syita musim dingin di kota Makkah, mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Yaman. Karena Yaman di musim dinginnya di kota Makkah atau di sekitar Madinah, Yaman itu lebih normal suhunya, cuacanya. Ya. Nah, apa yang dibeli di sana? Di musim yang dingin, para kafilah dagang dari kota Makkah, mereka menuju ke kota Yaman. Yang dibeli di sana itu rata-rata dua jenis. Kata para sejarawan yang pertama adalah al-ator, ya al-itor, semacam apa? Minyak wangi-wangian dan lain sebagainya itu dibeli dari sana. Jadi istilahnya mereka kulakan di sana. Itu di musim dingin. Mereka pergi ke Yaman. Jenis yang kedua yang mereka beli, kulakan di negeri Yaman, itu adalah al-afawih, kata para sejarawan. Al-afawih itu semacam bumbu-bumbu, ya. Atau mungkin yakni barangkali ramuan-ramuan atau mungkin barangkali rempah-rempah dalam bahasa kita. Itu yang dibeli di musim asyita, musim dingin. Selain mereka mendapatkan kondisi yang lebih normal di sana, nggak terlalu dingin, agak hangat, mereka pun yakni bisa untuk kulakan dua jenis yakni tadi. Adapun di musim panas, syita was shaif, disebutkan dalam surat yakni Quraisy. Di musim panasnya kota Makkah dan kota Madinah, tujuan mereka dagang gak ke Yaman. Mereka kemana? Ke Syam. Karena yakni Syam cuacanya lebih normal. Di musim panasnya kota Makkah, di sana lebih sejuk. Dan di sanalah kemudian para pedagang, bisnismen ya dari kota Makkah ini kulakan al-mahsulat az-ziraiyah, kata para ulama. Hasil kebun, hasil pertanian, ya itu biasanya dibeli di saat mereka berangkat kulakan ke negeri Syam. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik ya, perjalanan panjang Nabi Shallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya ke negeri Syam itu berapa kali? Pernah kita sampaikan? Berapa kali? Syekh Yani Saleh Al-Utsaimin ya, dalam kajian sirah nabawinya, beliau menyebutkan 4 kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Tentu ya, negeri Syam saat ini tidak kita temukan karena sudah mengalami apa? Otonomi negara. Kalau dulu ya, yang namanya Syam ini melibatkan banyak negara saat ini. Ada yang mengatakan 7 negara. Nah, Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam itu sebanyak 4 kali. Di usia berapa ini? 12 tahun. Ketika bersama pamannya Abu Thalib. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelang pernikahan dengan Khadijah.
ketika berdagang lagi ke negeri Syam, ya, kala itu ditemani oleh siapa? Maisarah. Nanti kita akan sampaikan insyaallah. Adapun yang ketiga ke negeri Syam, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, itu dalam perang apa? Tabuk. Memang yani Tabuk ini masih diperselisihkan, ya. Tapi sebenarnya Tabuk ini mungkin pernah kita mempelajari Tabuk. Dalam perang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yani mengatakan, bahkan kemudian memberikan peringatan keras kepada para sahabatnya untuk tidak mengambil air sumur. Kaum apa? Kaum apa? Yani kaum Samud di sana. Ya, ya, karena itu adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Yani adab. Makanya kalau kita telusuri yani jejak kaum Samud ini kan diperselisihkan. Ada yang mengatakan yani bahwasanya ada di Jordan. Ada yang mengatakan enggak, ada di Tabuk, masuk sekarang negara apa? Arab, yani Saudi. Sebenarnya kalau kita lihat secara yani letak geografisnya setelah ada otonomi ini memang berdekatan dan memang menjadi perbatasan. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin lebih condong perjalanan Nabi SAW ke negeri Tabuk, ada yang mengatakan di situ Nabi SAW sudah masuk wilayah Syam kala itu. Makanya dijadikan ya kesempatan ketiga sepanjang hidupnya Nabi SAW pernah ke negeri Syam, yaitu dalam perang yakni Tabuk, kata beliau hafizahullah taala. Adapun yang terakhir ya sebelumnya, jadi sebenarnya Tabuk ini sebenarnya paling akhir luput yakni satu ketika dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kemana Nabi SAW? Ke Syam, yakni Palestina. Dan ini adalah 4 kali Nabi SAW sempat singgah di wilayah Syam yakni kala itu. Tapi yang jadi permasalahan sekarang itu adalah ketika Rasul SAW yakni dagang sebanyak 2 kali di usia 12 tahun dan di usia 20 tahun bersama Maisarah. Kenapa dagangnya Nabi SAW selalu ke negeri Syam? Enggak ke negeri mana? Yani Yaman. Apa alasan mendasarnya? Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah yani taala menerangkan bahwasanya negeri Syam ini seakan-akan menjadi indikator kuat di negeri itulah yani bercokol tempatnya para al-anbiya war rusul. Jadi seakan-akan inilah yang akan mengaitkan kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yani akan memiliki hubungan ya secara emosional, dalam artian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan melanjutkan yani kembali tampuk yani kepemimpinan, dalam artian di sini nubuwah dan rusul dari para nabi yang banyak lahir dari negeri yani Syam. Ini adalah alasan yang mendasar. Makanya kita tidak jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tahu perjalanan dagang itu selalu pada 2 musim ini. Tapi dalam catatan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ke negeri yani Syam. Karena sekali lagi kata para ulama, salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, di tempat itulah bercokolnya dan lahirnya para al-anbiya war rusul, seakan-akan ingin mengaitkan bahwasanya kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melanjutkan ya kenabian yang banyak lahir dari para nabi yang berasal dari negeri Syam. Baik, kita lanjutkan. Maka di usia 12 tahun sekitar ya tahun 582 Masehi, ya. Tahun 500 yakni 82 Masehi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di negeri Syam. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan yakni 2 insan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang masih belia 12 tahun bertemu dengan yakni Bukhairah. Nah, ceritanya panjang, tapi saya hanya ingin menyebutkan ada 5 kejanggalan penting dari pertemuan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta Bukhairah. Kejanggalan pertama, Bukhairah ini layaknya para ruhban. Ruhban itu apa? yakni para pendeta. Dan pendeta ini biasanya tinggal di mana? Yang di gereja, di kanisa, tempat peribadatan. Bahkan mereka anti sekali kemudian bergaul, berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kejanggalan pertama kata para sejarawan, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 12 tahun, padahal setiap tahun itu kafilah dagang itu banyak sekali yang datang ke sana.
Tapi giliran Nabi SAW di sana, subhanallah, dia keluar dari sarang dan kandangnya. Ini adalah kejanggalan pertama. Padahal dia nggak pernah keluar. Dia acuh tak acuh dengan banyak orang karena memang ar-ruhban itu hidupnya memang di dalam tempat ibadah. Mereka nggak akan jadi banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Apalagi dengan bangsa Arab misalnya. Subhanallah. Kala itu dia harus keluar dari sarangnya untuk bertemu dengan calon yakni Nabi yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan ini adalah kejanggalan pertama. Yang kedua, di antara kejanggalan yang disebutkan oleh para ulama, ya tiba-tiba Bukhairah ini memegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil ya kala itu. Sedangkan kafilah dagang semuanya rata-rata adalah orang-orang dewasa. Sembari mengatakan ada dua riwayat. Yang pertama beliau mengatakan, Hadza Sayyidul Alamin. Ya, ini adalah pemimpin alam semesta nanti. Riwayat yang lain mengatakan Hadza Rasulu Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul, utusan Rabb al-Alamin, utusan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Ya. Makanya para pedagang dari kota Makkah kala itu agak keheranan. Ngapain orang ini keluar? Sampai kemudian mengklaim bahwasanya anak kecil yang bernama Muhammad ini kelak akan menjadi duta atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh pendeta Bukhairah, tidakkah engkau saksikan dan engkau rasakan sepanjang perjalanan Muhammad ini keluar dari kota Makkah sampai di kota Syam atau negeri Syam ini tidak ada satu pohon yang dilewati oleh Muhammad, pasti semuanya sujud kepadanya. Tapi itu tidak banyak disadari oleh para yang pedagang dari kota Makkah kala itu. Tapi yang disampaikan ini untuk memperkuat bahwasanya ini bukan orang sembarangan anak kecil ini. Ini adalah kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukhairah ini akhirnya kemudian menyiapkan jamuan makan. Yang kita tahu dari awal yang namanya pendeta itu acuh tak acuh dengan lalu lalang para pedagang yang datang ke sana karena itu sudah rutinnya setiap tahun. Apalagi menjamu, ini nggak pernah terjadi lah. Tapi giliran Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke sana dijamu makanan. Makanya di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disingkirkan, dijauhkan. Tapi tetap Bukhairah memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam karena jamuan ini sebenarnya dipersembahkan, ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan yang keempat dalam riwayat ini, dan itu dipersaksikan sendiri oleh para penduduk yakni Makkah yang mengikuti perjalanan dagang ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dimanapun selalu dinaungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semacam ada naungan yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, itu naungan selalu ada di atasnya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang diusir. Ya, cari tempat yang lain. Agar orang yang ngusir itu dapat naungan. Ternyata naungannya tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kejanggalan yang keempat. Adapun kejanggalan yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ini adalah hadirnya dan munculnya 7 tentara Romawi yang diutus oleh raja mereka untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal kita tahu ya nih jamaah dirahmati Allah, sekali lagi lalu lalang datang pulang ini setiap tahun. Dan para militer tentara Romawi sudah tidak peduli lagi dengan kedatangan mereka karena sudah rutinitas. Tapi apa yang terjadi? Di saat yang sama Nabi SAW sampai di sana, ternyata ada 7 tentara yang diutus oleh raja mereka untuk mencari Nabi SAW. Makanya Bukhairah itu bertanya kepada mereka, engkau sedang mencari siapa? Ya, kenapa engkau datang ke sini? Ini juga janggal. Sudah Bukhairah ini keluar dari sarangnya juga janggal. Ternyata ada tentara yang juga nyari. Ternyata tentara-tentara ini mendapatkan informasi dari penasihat Raja Romawi. Jadi biasanya raja itu ada penasihatnya. Dari kalangan para pendeta-pendeta, mereka dapatkan informasi dari para penasihat yakni raja bahwasanya di jalan ini, di hari ini akan lewat calon nabi akhir yakni zaman. Makanya saya disuruh yakni raja untuk mencarinya. Ya, lah ini adalah kejanggalan yang kelima. Dan kita tahu bahwasanya akhir yakni dari cerita ini
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni karena tidak sampai bertemu dengan 7 tentara yang diutus oleh raja yakni Romawi. Hanya saja di akhir dari kisah yang cukup panjang ini jamaah, di dalam Sunan At-Tirmidzi ini yang kemudian menjadi polemik di kalangan para ahli hadis. Ya, akhirnya Bukhairah ini yang jadi polemik ya. Kalimatnya seperti ini. Bukhairah ini akhirnya memerintahkan kepada Abu Thalib segera membawa kembali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah ditemani oleh 2 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar dan yang kedua adalah Bilal. Status Bilal inilah yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa dengan Bilal jamaah? Karena Bilal usianya itu lebih muda. Ada yang mengatakan 10 tahun, bahkan ada yang mengatakan 12 tahun selisihnya dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hitung-hitung, seandainya selisihnya 10 tahun, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke kota Syam di usia 12 tahun, usia Bilal berapa? Dan itu nggak mungkin untuk usia sedini itu dibawa sampai ke negeri yakni Syam. Apalagi kemudian disuruh untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke kota yakni Madinah. Atau seandainya usianya 12 tahun, ada kalanya baru lahir atau bahkan belum lahir. Lah kalimat terakhir inilah yang kemudian diperselisihkan di kalangan yakni para ulama. Tapi para ulama yakni sudah siap dengan konsekuensinya. Nanti ada penjelasan salah satunya dari Syekh Albani rahimahullahu yakni taala. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah yang saya ambil. Satu yakni saja hadis yang bersumber dari Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu yakni taala, ya, ada 5 kejanggalan. Namun yang jadi polemik di kalangan para ahli hadis itu adalah kalimat yakni terakhir ketika sosok Bilal ini hadir dalam riwayat tersebut menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tanah kelahiran yaitu kota Makkah. Taib. Apa saja yang bisa kita petik dari pelajaran yakni ini? Yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni para ulama ya dan ahli sejarah menyebutkan beberapa faedah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bukhairah ini adalah riwayat yang sahih tapi dengan catatan. Ya, ini adalah pelajaran pertama. Ini adalah hikmah dan faedah yang pertama. Jadi pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bukhairah ini adalah didukung oleh riwayat yang sahih tapi dengan catatan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ada 3 kelompok di kalangan para ahli hadis yang berselisih mengenai status hadis pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bukhairah ini. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama ahli hadis. Yang pertama mengatakan bahwasanya hadisnya sahih tanpa catatan. Ya, dan ini didukung oleh beberapa ulama. Salah satunya Imam Al-Hakim dalam Mustadrak mengatakan kisahnya sahih. Ya, 100% valid. Dan di antara ulama yang lain yang mendukung bahwasanya tidak ada catatan sama sekali bahkan 100% valid itu adalah Ibnu Katsir rahimahullahu yani taala dalam kitabnya yani Fusul As-Sirah Ar-Rasul. Jadi Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan Imam Al-Hakim mensahihkan kisah ini tanpa catatan. Yang kedua, kelompok yang kedua di kalangan para ahli hadis mengatakan bahwasanya riwayat ini tidak sahih, tidak valid. Berarti kisah ini tidak bisa kita jadikan sebagai landasan hukum, tidak bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Ini adalah pendapat yang kedua, salah satu ulama ya yang mengatakan bahwasanya riwayat ini lemah dan tidak valid itu adalah Imam Az-Zahabi rahimahullahu yani taala. Ini berat. Karena kita tahu bagaimana sosok Imam Az-Zahabi sebagai Imam Al-Jarh wa Ta'dil yani juga. Beliau adalah ulama yang besar dalam yani dunia ilmu hadis. Imam Zahabi sangat terkenal dan sangat populer sekali. Tapi dalam masalah ini beliau termasuk ulama yang mendhaifkannya. Ada beberapa alasan dan ada beberapa bukti yang beliau paparkan, tapi nanti kita akan yani jawab insyaallah taala. Yang pertama, ya, dari sisi sanadnya karena beliau ahli hadis. Karena salah satu sanadnya kata Imam Az-Zahabi ada yang bernama Abdurrahman ibnu Ghazwan. Mungkin barangkali di antara yani jamaah yang intens yani dalam dunia ilmu jarh wa ta'dil atau sanad dan ilmu hadis, insyaallah yani bisa nanti
merujuk ya, apa alasan Imam Az-Zahabi mengatakan demikian? Salah satunya adalah salah satu perawinya bermasalah, Abdurrahman ibnu Ghazwan. Karena masalah inilah kemudian hadis ini dianggap tidak sahih oleh Imam Zahabi. Alasan yang kedua, ada yang dianggap tidak masuk akal. Ya, apa itu? Bagaimana mungkin naungan itu bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Ini juga tidak bisa diterima oleh akal. Dan ini adalah hujjah yang kedua. Dan kita tahu ya ini tadi ya, ini masuk kejanggalan dalam riwayat At-Tirmidzi. Dan ini ternyata dijadikan sebagai hujjah juga oleh Imam Zahabi. Ini gak masuk akal ini. Yang namanya naungan gak mungkin kemudian selalu mengikuti orang. Alasan yang ketiga, ya, di antara kelompok yang kedua ini mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasanya Abu Thalib, pamannya, itu pernah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah ini, ya, dengan kisah ini. Artinya tidak ada satupun orang yang mengingatkan Abu Thalib dengan kisah ini. Karena kita tahu Abu Thalib ini kan tidak pernah menyatakan keislamannya. Tapi kenapa tidak ada satu riwayat pun ketika nanti Nabi SAW menjadi seorang utusan, wahai Abu Thalib, kenapa ente enggak beriman? Tidak ingatkah engkau dulu ketika engkau membawa Muhammad kecil 12 tahun sampai diakui loh itu, padahal belum jadi utusan, tapi sudah diakui oleh pendeta Bian Bukhaira, bahkan dipegang tangannya, hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbul alamin. Lah, riwayat tentang ini tidak akan kita jumpai. Kenapa tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengingatkan Abu Thalib supaya dia masuk Islam dengan masa lalunya ketika Bukhaira menyatakan bahwasanya Muhammad kecil ini kelak akan menjadi utusan. Makanya kelompok yang kedua mengatakan ketika tidak ada yang mengingatkan Abu Thalib dengan kisah masa lalu menunjukkan katanya riwayat ini tidak valid. Ya, di antaranya yang keempat, lah ini status yakni Bilal yakni tadi. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu selisih, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Anggap saja 10 tahun, berarti tidak mungkin Bilal itu menyertai Nabi SAW. Usia 2 tahun gak mungkin dibawa perjalanan yang cukup panjang. Atau selisihnya 12 tahun, malah lebih tidak mungkin lagi. Ada kalanya Nabi SAW di negeri Syam, Bilal masih bayi atau mungkin barangkali belum lahir di tahun tersebut. Ya, ini yang menjadikan alasan yang keempat, ya, kelompok yang kedua mengatakan hadis ini tidak valid. Nah, adapun hujah yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hujah yang saya tambahkan, tapi bukan dari kalangan para ulama Islam. Tapi ini adalah tambahan dari orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis mengatakan bahwasanya Bukhaira ini memang nyata, namun ada di abad yang keempat. Sedangkan Nabi SAW ke sana di tahun 582, berarti masuk abad keberapa? Ke-6, sudah masuk ke-6. Berarti kisah ini tidak nyata, pertemuannya tidak nyata, meskipun sosoknya itu ada. Ini beda abad. Bukhaira ada, tapi di abad keempat, Nabi SAW ke sana abad yang ke-6. Makanya kisah pertemuan ini tidak nyata. Itu menurut orang-orang orientalis, yang akhirnya kemudian ikut-ikutan menolak hadis tentang pertemuan Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa kitab hadis tersebut. Baik, ini adalah hujah-hujah yang disebutkan oleh kelompok yang kedua plus yakni satu tadi hujah dari orang-orang orientalis. Adapun yang ketiga yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang ketiga di kalangan para ulama ilmu hadis mengatakan hadis ini sahih tapi dengan catatan. Ya, apa catatannya? Ya, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan hadis ini sahih tapi untuk bagian terakhir tidak sahih. Berarti kalimat yang terakhir yakni tadi di mana Nabi SAW kembali ke kota Makkah ditemani oleh Bilal, ini dianggap dhaif, tinggal dihilangkan yakni saja. Selebihnya hadisnya dianggap yakni sahih. Wallahu taala alam yakni bisawab. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang insyaallah lebih mendekati kebenaran. Dan ada beberapa jawaban-jawaban yakni terhadap hujah kelompok yang kedua. Yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kevalitan.
Sebagaimana kita tahu, mungkin barangkali ada di antara jamaah yang pernah mempelajari ilmu hadis. Ya, terkadang ada sebuah hadis, tapi bagian awal, bagian tengah, dan bagian yang terakhir itu kadang-kadang ada kalimat yang dhaif. Itu adalah hal yang wajar. Bisa jadi itu adalah sisipan dari perawi atau tambahan. Tapi hal ini kemudian tidak dipukul rata menjadikan hadis itu lemah secara keseluruhan, tidak. Ya, dan inilah yang kemudian menjadi salah satu kaidah yang dipegang teguh oleh para ahli hadis. Salah satunya adalah Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya memang bagian terakhir ini dhaif. Ketika dihilangkan, maka berarti kisahnya tetap dianggap sah, asalkan yang terakhir di-cut, jangan disertakan. Yang kedua, ya, terkait yakni hujjah kelompok yang kedua tadi, ya, bahwasanya adanya perpindahan naungan dianggap yang tidak masuk akal. Beberapa ulama yang menguatkan pendapat yang ketiga mengatakan lebih nggak masuk akal mana dengan syakus sodr. Kita masih ingat ya kemarin ya. Syakus sodr itu apa? Pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menggunakan ya akal untuk mencerna kisah-kisah yang terjadi pada sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menganggap naungan bisa berpindah-pindah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal mana yakni dengan kejadian pembedahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu kita yakni sampaikan. Maka dari sini sebenarnya sudah ada kesimpulan dan isyarat yang jelas bahwasanya banyak yakni sekali kejanggalan-kejanggalan yang mungkin barangkali akal tidak bisa mencerna, dan itu adalah bukti di antara kemujizatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kenapa sih tidak diingatkan Abu Thalib dengan masa lalu ketika membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dia itu ingat, kemudian dia langsung sadar dan masuk Islam gitu loh maksudnya. Tapi kata para ulama mengatakan bahwasanya ini nggak perlu diingatkan. Kenapa nggak perlu diingatkan? Karena sejatinya orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani sudah tahu betul dengan tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka itu mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman, layaknya mereka mengenal sendiri siapa? Anak-anak kandungnya. Bahkan disebutkan di dalam surat Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyamul bayyinah. Coba nanti lihat dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam Jami'ul Bayan tafsir At-Tabari, nanti kita akan menyebutkan. Mereka sebenarnya satu sepakat nunggu Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda seperti ini. Giliran hatta ta'tiyamul bayyinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, loh kok Nabi Muhammad, kok jalurnya dari Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Munfakin. Akhirnya kemudian mereka berpecah belah, ada yang menerima, ada yang enggak. Ya karena ada kedengkian dan iri, kenapa enggak dari sini? Kenapa harus Muhammad? Kenapa harus ini? Pun demikian dengan orang-orang kafir yakni Quraisy. Bahkan pernah terlontar sendiri dari lisan Abu Thalib. Jadi Abu Thalib enggak usah diingatkan, enggak harus butuh diingatkan dengan kejadian lalu untuk bisa menerima nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah wong Abu Thalib sudah mengakui kok. Dalam sebuah bait syair disebutkan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan laulal mulamata au hadar masabbatin lawajadatni samhan bidzalika mubina. Ini pengakuan sendiri dari Abu Thalib. Dia mengatakan bahwasanya sungguh aku mengetahui betul, percaya betul bahwasanya ajaran Muhammad keponakanku ini adalah ajaran agama yang paling baik, yang paling afdol. Sudah enggak ada lagi ajaran yang melebihi, yang mengungguli ajaran yang dibawa oleh ponakanku Muhammad. Itu diakui sendiri. Nah di bait syair selanjutnya ini menjadi salah satu alasan kenapa selama ini Abu Thalib sekalipun tidak diingatkan dan sudah mendapatkan pengakuan dari lisannya, dia enggak mau masuk Islam. Apa alasannya? Laula al-mulama au hadaru masabbatin la wajadadni samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena ketakutanku akan mendapatkan celaan, hinaan, bulian dari para pembesar suku Quraisy. Kalau bukan karena alasan ini, pasti engkau akan mendapatkan aku di antara pengikutnya Muhammad. Ini sudah diakui sendiri.
Jadi sebenarnya dalam hati kecilnya dia sudah tahu, nggak ada ajaran yang paling afdol melebihi yang dibawa oleh Rasulullah ponakannya. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Dia khawatir dibully habis-habisan. Dia nggak ingin kemudian dicela oleh para pembesar, yakni suku Quraisy yang lain. Makanya kata para ulama, nggak perlu untuk kemudian harus ada riwayat yang memperingatkan, mengingatkan kembali memori masa lalunya Abu Thalib, itu nggak butuh. Yang berikutnya, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait yakni Bilal ibnu Rabah. Nah, ini sudah dijawab oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ya sudah di-cut yakni saja. Memang ini adalah riwayat kalimat terakhir yang dianggap tidak valid. Karena dalam fakta sejarah menunjukkan selisihnya cukup jauh antara Nabi SAW dengan yakni Bilal. Makanya pendapat yang paling sahih, dan ini kita cantumkan pada pelajaran yang pertama, riwayat pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Bukhaira itu sahih, tapi dengan catatan. Nanti kalau seandainya ada kesempatan kita membuka Sunan At-Tirmidzi, kita akan jumpai itu. Dan ini adalah pelajaran berharga, bisa kita sampaikan kepada siapapun. Dan sebagai bantahan yakni pula bagi yang menolaknya, riwayat yang terakhir tidak valid. Tapi sebelumnya ini dianggap riwayat yang sahih. Taib, ini pelajaran yang pertama. Memang agak sedikit yang di dalam, karena lebih banyak mengupas tentang sisi sanad atau dalam ilmu yakni hadis. Pelajaran yang kedua, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya pendeta Bukhaira ini adalah tokoh nyata, bukan dongeng, bukan cerita yang dibuat-buat. Lah ini yang mau kita luruskan dengan banyaknya syubhat yakni jamaah. Kita tahu bahwasanya pendeta yakni Bukhaira, kalau kita lihat dari banyaknya para ulama ilmu hadis tadi ya, yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, kitab hadis, ya, Sunan At-Tirmidzi menyebutkan, Al-Mustadrak Imam Hakim menyebutkan, Ibnu Asakir menyebutkan, Abu Nuaim Al-Asfahani menyebutkan, Ibnu Sa'd dalam Tabaqatul Kubra ini menunjukkan bahwasanya tokoh ini adalah tokoh yang nyata, bukan tokoh yang dibuat-buat, apalagi kemudian dianggap yakni sebagai kisah yang ya fiktif. Tapi kalau seandainya kita keluar dari zona pakem sebagaimana kita sampaikan, subhanallah, ternyata para orientalis dan musuh-musuh Islam, bahkan sebagian orang-orang liberal juga akhirnya kemudian lata ikut-ikutan mengatakan yakni bahwasanya sosok ini tidak nyata. Banyak sekali syubhat yakni syubhat yang mereka sebarkan, yang mereka gembor-gemborkan, yang mereka dengung-dengungkan guna untuk menolak kevalitan yakni kisah dan riwayat pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bukhaira. Apa saja syubhatnya dan bagaimana nanti yakni jawabannya? Syubhat yang pertama dari orang-orang orientalis dan sebagian orang-orang liberal di Indonesia juga ada. Ya, dianggap yakni bahwasanya siapa namanya ini Bukhaira ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tokoh yakni khayalan. Ya, ini adalah syubhat yang pertama. Dan ini diperkuat oleh ucapan dari orang-orang orientalis, tidak hanya di Indonesia. Bahkan yang dirujukan orientalis yang ada di negeri yakni barat. Sampai mereka mengatakan bahwasanya pertemuan ini adalah termasuk qissatun wahiyah. Kisah yang tidak nyata, fiktif, dongeng yakni saja. Kenapa dipercaya oleh orang-orang Islam seluruh penjuru yakni dunia? Dianggap yakni bahwasanya Bukhaira ini adalah tokoh khayalan yang dibuat-buat oleh ulama-ulama Islam, terutama adalah para pakar ahli hadis. Taib, syubhat yakni pertama ini bagaimana yakni jawabannya jemaah? Ya, bagi seorang Islam, bagi seorang Muslim yang bijak sudah kita sampaikan, jadikanlah bukti riwayat sebagaimana dikemukakan oleh kelompok yang ketiga, salah satunya Syekh Albani rahimahullah taala, riwayatnya sahih. Mendapatkan banyak perhatian serius dari para ulama ilmu hadis, pun demikian dengan para ulama ilmu sejarah. Bahkan semenjak kecil alhamdulillah kita sudah diajarkan tentang kisah pertemuan ini Nabi SAW dengan pendeta yakni Bukhaira. Tidak cukupkah ini semua kita jadikan sebagai bukti? Taib. Paling tidak ini adalah bukti untuk diri kita berdasarkan penuturan dari ya nas-nas yang kita dapatkan dalam syariat kita. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bantahan yang kedua. Kisah ini adalah kisah nyata, bukan tokoh yakni khayalan. Kenapa? Karena terjadi dan memang ada beberapa kitab-kitab yang sudah ditranslate, diterjemahkan, dan ini adalah bagian dari manuskrip yang ditemukan di kerajaan Bizantium yakni kuno.
Dan alhamdulillah diterjemahkan oleh Muhammad Yani Ridha, ya, kemudian diterjemahkan yani dalam bahasa Arab Muhammadun Rasulullah. Ya, apa yang didapatkan di dalam hasil manuskrip, ya, manuskrip atau makhtutat, buku-buku peninggalan dalam kerajaan Yani Bizantium, ternyata banyak hal. Ya, ada 3 poin. Menunjukkan bahwasanya yang pertama, Bukhairah ini adalah kisah nyata. Artinya tokoh nyata, bukan yani khayalan. Ya, dalam kitab-kitab yang ditemukan dalam kerajaan Yani Bizantium yang sudah diterjemahkan oleh Muhammad Ridha, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak hanya disebutkan yani sebagai tokoh nyata, bahkan tempatnya itu juga sudah ditemukan, yaitu di Sam yani selatan, namanya kota yani Bushrah. Ya, di sana bahkan ditemukan ada semacam jejak atau situs tempat yani ibadahnya di Syam yani selatan. Dan dalam kitab yang diterjemahkan itu, jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan tahunnya pula. Diperkirakan tahun 582 Masehi, dan itu semua sesuai yani dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama dan sejarawan Islam. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwasanya pertemuan nyata. Bukhairah itu bukan tokoh khayalan, ya, apalagi situs dan jejaknya juga sudah ditemukan yani pula. Baik. Yang ketiga yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bukhairah ini juga mendapatkan perhatian serius dari para sejarawan, ya, dan orang-orang yang punya perhatian terhadap sosok ini. Hal ini dibuktikan, ya, dengan lahirnya beberapa buku, ya, yang ditulis dengan bahasa Inggris, dan itu bukan dari kalangan ulama Islam. Salah satunya adalah, nanti bisa dilihat dalam sebuah kitab disebutkan The Legend of, bukan Condor Heroes, ya, tahun 90-an mungkin barangkali, ya, kenal dengan ini, ya. Tapi The Legend of yani Sergius yani Bakhira, yang ditulis oleh ya, Barbara Rogima. Barbara Rogima ini adalah ini seorang novelis, ya, dia juga intens ini dalam buku-buku tentang yani sejarah. Ketika menulis tentang yani sosok yani Bakhira, ya, dia menggunakan Bakhira. Kalau dalam bahasa kita Bukhairah. Nah, ini juga nanti dipermasalahkan oleh orang-orang orientalis. Nanti kita akan yani bantah yani pula. Dia menulis The Legend yani of Sergius yani Bakhira. Dia ulas yani tentang yani sosok ini, biografinya. Dan ini menunjukkan bukti pula bahwasanya memang Bukhairah ini adalah tokoh nyata, bukan yani tokoh khayalan. Yang menulis adalah orang non muslim. Pun demikian di tahun yani 95, ya, dirilis yani pula buku yang hampir mirip, ya, yang ditulis oleh Griffith di tahun 95, The Legend yani of the Monk yani Bakhira. The monk itu mungkin istilahnya semacam biksu atau orang alim, ya. Itu juga mengupas tentang sosok yani Bakhira atau Bukhairah ini. Menunjukkan yani pula dalam kitab ini bahwasanya ini bukan tokoh khayalan. Ini bukan dongeng, tapi Bukhairah itu memang benar-benar ada. Makanya ini adalah 3 jawaban untuk mematahkan syubhat yang pertama. Ya, di dalam riwayat kita sudah disebutkan tadi, meskipun dengan catatan. Berarti pertemuannya ada, nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sosok, yakni orang yang dianggap fiktif atau tokoh khayalan. Yang kedua, ditemukan dalam kitab-kitab dan manuskrip yakni Bizantium, bahkan ada situs dan jejaknya. Bahkan yang ketiga, sudah ditulis tentang biografi oleh orang-orang non-muslim yang sendiri tentang yani sosok ini. Baik, ini adalah syubhat yang pertama beserta apa? Yani bantahannya. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah, ya. Mereka tidak berhenti yani pada syubhat yang pertama ini. Syubhat yang kedua mereka gencarkan pula. Mereka menyatakan bahwasanya status dan identitas Bukhairah ini tidak jelas. Kenapa demikian? Karena punya nama yang beragam dan berbeda-beda. Makanya sesekali kalau kita googling itu Bukhairah itu nanti akan muncul yani banyak. Terkadang disebutkan Sergi, kadang-kadang disebutkan Sergius, kadang-kadang disebutkan Sarginas, kadang-kadang disebutkan The Monk, kadang-kadang disebutkan yani Jos, kadang-kadang
disebutkan Buhaira, kadang-kadang disebutkan yani Bahira. Dalam yani bahasa Aramaik Behira. Kata orang-orang orientalis, gak jelas ini orangnya. Masa untuk membicarakan, membahas satu orang yani saja, ternyata yani banyak nama yang yani beragam. Ini adalah syubhat kita katakan. Terus yani bagaimana membantahnya yani jamaah dirahmati Allah? Di dalam yani kitab yani Qawanin An-Nubuwah yang dikarang oleh Muwafaq Al-Juju mengatakan bahwasanya sebenarnya orang-orang yang kerap yani kali menyebarkan syubhat yang kedua ini mungkin bahasa kita kurang rekreasi. Ya, kurang banyak membaca literasi. Ya, mereka tidak faham antara nama asli dengan bahasa translate dengan gelar. Ya, dengan bahasa translate-nya. Karena nama dengan gelar ini berbeda. Makanya itu dibahas yani tuntas. Ya, yang pertama gelar. Gelar dari Bukhaira ini banyak. Dan itu bahasanya berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Dengan bahasa masing-masing. Satu misalnya Jos. Ditranslate dalam bahasa yang lain jadi Sergius. Bahasa Yunani. Kemudian jadi Sarginas. Ada jadi Sergi. Bahasa Inggris ada yang mengungkapkannya dengan the monk. Jadi ini adalah gelar. Yang menunjukkan semuanya ini adalah orang suci atau orang yang berilmu. Maka mudah ya sekali. Taib. Yang kedua, kenapa harus ada Bahira, Bukhaira? Ini adalah bahasa translate ya nih jamaah. Kadang-kadang kita temukan ya ini sendiri dalam bahasa Arab Bukhaira. Dalam bahasa Aramaik jadi Bahira. Dalam bahasa lain seringkali mengatakan Bahira. Dan ini juga terjadi pada bahasa-bahasa translate. Salahuddin jadi apa? Bahasa Latinnya apa? Saladin. Ya, mungkin kita mengenal, nggak tahu benar apa enggak, Ibnu Sina apa? Avicenna berubah. Kita mengenal mungkin barangkali Raja Iskandaria di Mesir, Muqawqis, kita nggak akan temukan. Muqawqis itu adalah ya bahasa yang sudah mu'arrab. Tapi bahasa Latin yang terkenal apa? Kubrus. Ya, Parakletos, bahasa Yunani ketika diterjemahkan jadi Paraklet. Hal yang wajar. Adanya perbedaan sedikit dalam bahasa translate. Nah, ini sudah dijawab oleh yani Muwafaq Al-Juju dalam kitabnya Qawainun Nubuwah, harus dibedakan terlebih dahulu, dipilah lagi mana gelar ya sebagaimana kita mungkin ya, maaf ada Gus, Kiai, kalau di Jember ada Lurah, apa lagi Pak di sini? Tuan Guru apa lagi Pak? Banyak. Jadi hal yang wajar, gelar-gelar seperti itu yani jamaah. Makanya Muwafaq Al-Juju mengatakan mungkin bahasa kita ya mereka kurang rekreasi atau kurang banyak literasi mengenai hal ini. Ini adalah salah satu di antara yani bantahan dari para yani ulama. Kemudian yang kedua, ya. Apalagi hal ini diperkuat yani dengan tadi situs-situsnya sudah ditemukan, yani bahkan kemudian ditemukan daerahnya itu di Busra berdasarkan yani tadi data dari makhtutat atau manuskrip dari kerajaan yani Bizantium yani kuno. Ya, kotanya jelas di Busra, di selatan yani Syam. Bahkan ada sebuah riwayat, Allahu taala alam bisawab. Ya, ini saya juga masih meragukan, tapi ini juga dijadikan sebagai dalil oleh beberapa yani ulama untuk membantah yani mereka orang-orang talis. Ada yang mengatakan riwayat bahwasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu itu adalah orang yang dahulu yang dipercaya yani pernah bertemu yani juga dan termasuk salah satu muridnya siapa? Yani Bukhaira. Jadi untuk memperkuat. Tapi untuk yang ketiga ini wallahu taala alam yani bisawab, keterbatasan saya nggak tahu apakah memang riwayat ini valid ataukah yani tidak. Seandainya tidak valid cukupkah ya, tidak cukupkah kita dengan dalil-dalil yani tadi yang sudah kita yani sampaikan. Taib. Ini adalah syubhat yang kedua. Dianggap tidak jelas karena banyaknya nama. Padahal bisa kita pilah tadi. Syubhat yang ketiga yani jamaah dirahmati Allah. Bukhaira ini dianggap oleh orang-orang orientalis, maaf, sebagian orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Bukhaira ini adalah yani orang yang ya murtad. Dianggap oleh mereka adalah orang yang murtad. Berarti kalau orang murtad la yu'tabar, sudah tidak dianggap yani lagi. Ya. Lah bagaimana kita membantahnya yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Memang sebagian orientalis misalnya maaf yani Bernard Lewis dalam kitabnya Islam yani and the West itu juga mengungkapkan tentang peran kemurtatannya Bukhaira. Ya ini cari-cari celah yani saja.
Kalau sudah dianggap yakni murtad, yakni berarti apa? Dengan sendirinya diharapkan bisa menggugurkan hujahnya orang-orang muslim. Bahwasanya dia adalah orang yang tahu tentang kenabian Rasulullah SAW semenjak kecil. Kalau orang murtad kan sudah tidak dianggap, sebagaimana kita lah. Kalau seandainya ada muslim kemudian murtad, ya sudah gak dianggap. Omongannya, perbuatan sudah gak dianggap lagi. Pun demikian, di kalangan orang-orang Nasrani ada yang kemudian mencetuskan dan mendengungkan syubhat yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perlu membuka fakta sejarah lagi. Kita tahu ya, dalam agama dan ajaran Nasara itu banyak sekte. Dan kalau kita telusuri lagi, sekte apa yang diikuti oleh yakni Bukhairah. Bukhairah ini kalau ditelusuri banyak para sejarah mengatakan termasuk diantaranya adalah sekte yang masih dianggap garis lurus. Atau dalam mazhabnya itu mengikuti ajaran Nestorianisme. Dan ini termasuk diantara mazhab atau ajaran yang bertolak belakang, dengan agama kebanyakan orang-orang Nasrani saat ini yang Katolik. Nanti bisa dilihat Nestorianisme itu apa. Nestorianisme salah satunya adalah ya keyakinan yang mereka percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Otomatis ini bertolak belakang ataukah selaras dengan keyakinan orang-orang Katolik? Ya berbeda, jauh. Ya. Kemudian ada yang percaya bahwasanya Nestorianisme itu tidak kemudian percaya Trinitas. Di mana Trinitas itu kan satu, gimana Pak? Satu tapi memiliki gimana Pak? Ya. Tapi Nestorianisme nanti bisa dilihat ya, mungkin di Wikipedia nanti coba dibaca itu. Ya, itu adalah sebuah ajaran dalam agama Nasrani yang percaya bahwasanya Nabi Isa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tidak seperti ajaran Trinitas. Kalau kita dalami lebih jauh, ada sebagian para sejarah mengatakan Nestorianisme ini adalah satu ajaran yang sebenarnya lebih dekat yakni dengan Protestan, dan kita tahu Protestan ini sudah berbeda dengan apa? Yakni Katolik. Kalau kita lihat yang sejarahnya panjang dan nanti bisa dilihat sendiri. Ya, gara-gara Trinitas inilah yang kemudian salah satunya kemudian muncul yang namanya ajaran Protestan, dan Nestorianisme ini secara diruntut masuk dalam Protestan. Kalau seperti ini wajar ya nih jemaah. Kalau dianggap yakni murtad, dia sudah keluar dari ini, ya kalau memang sudah dua agama yang berbeda ya wajar. Hingga saat ini pun yakni demikian kan. Ya, mereka tidak dianggap yakni sebagai satu ajaran yang sama. Dan ini adalah jawaban yang dikemukakan oleh para yakni ulama yang dianggap murtad dan sebagainya. Kita jawab ya murtad dari sisi mana? Dari perspektif yakni mana? Kalau seandainya dia itu sekte yang dari Protestan ya enggak dianggap murtad. Dan apa yang disampaikan itu adalah sebuah al-haq dan kebenaran. Apalagi yang disampaikan itu tentang tanda-tanda nubuwah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaras dengan yang kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Ya, salah satunya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban." Keummian Nabi sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam kitab-kitab maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi sudah ada. Makanya ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Sudah tahu betul tanda-tanda yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hasad. Karena iri dengki yang menyebabkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pasca diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau menerima dengan mudah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara yakni 3 syubhat yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang orientalis, sebagian orang-orang liberal, bahkan orang-orang yang masuk dalam komunitas yakni misionaris. Ya mudah-mudahan kita bisa mencerna satu persatu yakni syubhat ini dan kita sudah bisa menyiapkan yakni bantahannya. Dan ini sangat penting yakni sekali. Sekali lagi, kita tidak akan menjumpai hal seperti ini kalau seandainya kita tidak keluar yakni sedikit dari zona aman yang saat ini dan selama ini kita pelajari. Tapi dengan adanya ini bukan saya ingin selalu memberikan syubhat yakni tidak, tapi kita ingin memperkaya wawasan dan bagaimana yang kita menyikapinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama dan ini tidak
yakni panjang lebar, karena nanti kita akan sampaikan pada bab sebelum Nabi SAW diutus, yaitu bab khusus. Kalau kita merujuk kepada kitab yakni fikih sirah nabawiyah, nanti ada bab khusus penjagaan Nabi SAW kepada Rasulullah, nanti kita akan bahas lebih rinci. Tapi kita masukkan secara garis besar faedah yang ketiga, ya, kisah pertemuan ini menjadi bukti, ya, bahwasanya ahlul kitab itu sudah mengetahui dengan jelas tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Melalui apa? Melalui kapan Nabi SAW itu lewat, di hari apa, ya, itu saja bisa kita jumpai di dalam kisah ini. Apalagi kalau seandainya kita bahas tanda-tanda nubuah yang lain, ya, semakin banyak. Insya Allah nanti saatnya kita akan bahas mengenai tanda-tanda kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam manuskrip kuno, yang kedua di dalam kitab-kitab perjanjian lama atau Old Testament, yaitu kitab Taurat, pun demikian dalam New Testament, yaitu kitab Injil, dan beberapa pengakuan dari para sahabat ketika masa-masa jahiliyah. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa tanda-tanda insya Allah pada saatnya. Intinya, ya, ini menjadi salah satu bukti bagi kita. Ahlul kitab, ya, Bukhairah kala itu sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menjadi penutup para nabi. Kelak akan menjadi manusia terbaik dan pemimpin para nabi. Ya, berdasarkan apa? Kitab-kitab yang mereka temukan. Bahkan kalau kita kaitkan sampai raja siapa? Romawi saja kok sampai keloro-keloro bahasa kita, ya. Ngirim 7 tentara. Dari mana mereka dapatkan? Tentu dari penasihat raja yang didominasi oleh para pendeta-pendeta, karena mereka juga punya kitab rujukan. Subhanallah. Ya, ini adalah yang ketiga. Adapun yang keempat, ya, mungkin barangkali ini yang terakhir, ya. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah ini menjadi bantahan, ya, kepada orang-orang orientalis dan misionaris bahwasanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita jadikan sebagai panutan itu bersumber dan berasal dari Bukhairah. Ya, apakah ada yang ngomong seperti itu? Ada. Bahkan di antara salah satu misionaris yang kontroversial saat ini, ya, itu mengungkapkan 2 hal. Ya. Artinya orang-orang muslim saat ini harus banyak berterima kasih kepada orang-orang Nasrani karena 2 hal. Yang pertama kisah ini. Ya, kalau bukan karena Bukhairah, ya, Muhammad itu enggak akan ada. Ajaran Muhammad itu enggak akan ada. Karena mereka mengklaim ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini itu bersumber dari Bukhairah. Loh, kok sampai ngomong seperti ini? Karena apa? Subat-subatnya terpatahkan. Akhirnya nyari subat yang lain. Sampai di sini paham, ya? Subat 1, 2, 3 akhirnya wis ngaku. Ya sudahlah. Memang benar-benar terjadi pertemuan antara Bukhairah dengan Muhammad. Tapi disambung lagi. Lah, pertemuan ini menghasilkan sebuah kesimpulan menurut mereka. Kesimpulannya apa? Dalam pertemuan itulah Bukhairah itu ngajarkan ajaran Nasrani kepada Muhammad yang kelak, ya, Muhammad itu menyampaikan kepada kaum muslimin. Makanya ajaran Muhammad saat ini itu sebenarnya dari orang-orang ahlul kitab atau dari orang-orang Nasrani. Nanti kita akan dibahas satu persatu. Ya. Di antara yang lain, ya, dan sempat viral dahulu, orang-orang Nasrani, orang-orang muslim itu harus berterima kasih kepada orang-orang, ya, Nasrani. Ya, itu juga dikaitkan dengan apa? Peran Waraqah bin Naufal. Nanti kita akan sampaikan. Karena Waraqah bin Naufal itu dianggap, ya, tokoh sentral, orang yang paling berjasa dalam pernikahannya siapa? Nabi SAW dengan Khadijah. Ya, bahkan ada sebagian orang-orang liberal Indonesia ikut-ikutan latah mengatakan demikian. Jadi padahal kita sampaikan, subhanallah, fakta menunjukkan tidak seperti itu. Nanti kita akan sampaikan insya Allah pada babnya. Padahal bukan Waraqah bin Naufal sebagai walinya. Ya, makanya dia koar-koar bahwasanya kaum muslimin harus berterima kasih. Kalau seandainya bukan karena Waraqah yang dianggap sebagai tokoh yang mengikuti ajaran Nasrani kala itu, Muhammad itu enggak akan nikah dengan siapa? Khadijah. Berterima kasihlah kalian kepada agama kami. Itu yang sempat viral dalam beberapa video yang tersebar beberapa tahun yang lalu. Ya, itu nanti kita akan jawab. Padahal bukan beliau. Sekali lagi kurang rekreasi dan kurang banyak baca literasi.
Padahal yani bukan beliau, Amr ibn Zaid. Ya, itu adalah wali dari yani Khadijah radhiyallahu taala yani anha. Baik, kita kembali ke sini. Ya, mereka mengklaim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu yang sekarang dijadikan sebagai ajaran umat terakhir ini itu berasal dari yani Bukhairah. Apakah kemudian yani kita terima klaim ini di saat mereka sudah terjepit, ya, tadi mengingkari, menolak pertemuan dengan berbagai hujah syubhat, ketika dipatahkan, ya wes lah nggak apa-apa. Sudah terjadi pertemuan, tapi ajarannya Muhammad berasal dari dia. Kita katakan yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya kita katakan yani demikian, mengapa kalian semua orang-orang Nasrani tidak mengakui Al-Qur'an? Ya, padahal di dalam Al-Qur'an banyak sekali unsur-unsur teologinya, qul huwallahu ahad. Tapi kenyataannya mereka apa? Apakah mengakui keesaan Allah? Ya, ini kan bertolak belakang. Ngaku-ngaku tapi kemudian tersindir yani pula dengan yani ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang diklaim ini belajarnya dari orang Bukhairah. Padahal Al-Quran mengajarkan keesaan kullallahu ahad. Kalau seandainya engkau menyatakan demikian, seharusnya engkau beriman. Ya, apa yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang benar itu dari Bukhairah, seharusnya engkau imani. Kullallahu ahad, engkau harus imani. Bahkan engkau harus benar-benar meninggalkan ajaran Trinitas, karena Allah sebenarnya sudah mengkafirkan di dalam surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kufur orang-orang yang masih percaya dengan yakni prinsip Trinitas. Bahkan kalau seandainya engkau percaya apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari ya Bukhairah dan engkau banggakan seperti itu, seharusnya engkau beriman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak karena Al-Quran sudah menyatakan dalam surat An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, jadi ini menjadi bumerang yani bagi yani mereka. Apakah berhenti sampai sini? Tidak yani jemaah. Ada di antara mereka yang masih ngeyel. Ya, lo enggak seperti itu karena ada yang ditambah-tambahi oleh Muhammad sendiri. Tapi mereka tidak bisa kemudian memilah, ya sudahlah, ini ada 6.600 ayat. Mana yang dari Bukhairah dan mana yang dibuat sendiri oleh Muhammad? Mereka enggak akan yani bisa. Karena mereka enggak punya bukti. Tapi ada yang kemudian mengatakan bahwa ini enggak mungkin yani juga. Karena pertemuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pertemuan sejenak. Ya, sebatas makan apa? Siang. Bagaimana mungkin 6.600 lebih ayat itu langsung dalam waktu tempo yang singkat itu kemudian beralih. Kalau zaman sekarang pakai apa? Flash disk mungkin bisa. Itu bagaimana mungkin hanya segitu langsung. Ini juga nggak masuk akal ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apalagi di antara ciri khas Al-Quranul Karim yani jamaah itu Allah SWT turunkan secara apa? Bertahap. Ini membedakan antara Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Kitab suci Taurat, kitab suci Injil itu Allah SWT turunkan sekaligus. Makanya di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala firman mengisahkan orang Yahudi, wa qala alladziina kafaru la nuzil al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang Yahudi datang ngeluruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Qur'anmu beda dengan kitab suci kami? Kenapa Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus sebagaimana kitab Taurat kami? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hikmahnya di dalam surat Al-Furqan. Kadzalik linusabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Hal ini menjadi hiburan bagimu wahai Muhammad. Karena apa? Al-Quran ketika turun sekaligus nggak tahu ini kisah yang mana, kisah yang itu atau enggak. Tapi Al-Quran ketika turun secara bertahap berdasarkan kronologi kejadian dan peristiwa, ini akan menjadi pelipur lara. Nabi SAW ketika sedih di malam besoknya harus perang Badar, bingung. Akhirnya turun ittastaghitsuna rabbakum. Nabi SAW menjadi gembira. Pun demikian ketika Nabi SAW sedih misalnya dibully habis-habisan oleh Ummu Jamil, istrinya siapa? Yani Abu Lahab, qad tarakaka rabbuk. Kalau enggak salah pernah kita sampaikan di sini. Allah alam. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan pembelaan dari Allah. Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun surat Ad-Duha. Wal duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka. Muhammad enggak usah pedulikan omongannya Ummu Jamil. Ma wadda'aka rabbuk.
Rabbmu ini nggak akan meninggalkanmu. Kan enak kan gitu peristiwanya. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang kafir, terutama Yahudi. Kalau kita lihat dalam sabab nuzulnya ayat ini, saya lupa di ayat yang berapa, 60-an ya. Kalau nggak salah dalam surat Al-Furqan, itu kemudian Allah sebenarnya menegaskan, kadzalika linutsabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya, pun demikian hal ini memudahkan bagi umatnya, terutama para sahabat yang kala itu, bahkan kita. Para sahabat seandainya langsung turun 6.600 ayat, berat ini banget untuk menghafalkan sekaligus dalam sekali tempo, tapi sedikit demi sedikit dihafalkan, diamalkan. Ya, pun demikian di dalam ayat Al-Qur'an itu diturunkan bertahap, itu kadang-kadang ada yang masuk dalam ayat-ayat mansukhah. Misalnya turunnya keharaman apa? Khamr kan enak kan? Pertama ya diluluh-luluh ya istilahnya itu. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan dulu khamr itu apa? Halal. Wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Rizqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya minuman khamr itu rizki. Tidak ada madaratnya sama sekali. Bertahap lagi di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir. Disebutkan ada ism, tapi ada manfaatnya lewat keuntungan jual beli. Jadi untuk menjaga perasaan, karena kita tahu minuman keras, khamr itu sudah menjadi minuman tradisional, nggak mudah, langsung kemudian haram. Bisa jadi yang menjadi korban itu adalah Nabi SAW dan ajarannya. Jadi Al-Quran itu enak, turun secara bertahap. Baru kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nggak boleh orang yang mau sholat kemudian dalam kondisi mabuk-mabukan. Berarti masih dibolehkan ketika nggak sholat. Baru kemudian di surat Al-An'am menjadi pungkasan dan akhir dari keharaman khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Indah banget kalau kita lihat yakni sisi turunnya Al-Qur'anul yakni Karim. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa yang diklaim mereka ini enggak bisa diterima. Bahkan ada yang masih ngeyel. Loh, itu bisa itu. Jadi yang diterima oleh Nabi SAW sebagian yang lain itu nanti ditransfer. Pakai apa? Pakai kuda. 1.600 km dari Syam ke sana. Ya enggak nutut tuh. Ya Allah, ya salam. Masih ngeyel. Pokoknya kita tahu lah. Mereka hanya mencari-cari alasan ini saja. Yani guna untuk menguatkan seakan-akan memang ajaran Nabi SAW berasal full yani dari Bukhairah. Yani padahal tidak yani seperti itu. Ini akan menjadi bumerang berat bagi mereka. Seandainya memang yani demikian, ya hal itu tidak akan yani mungkin. Katanya diklaim ketika pertemuan itu sudah ada pembelajaran. Bagaimana mungkin 6.600 lebih ayat, belum lagi dengan yani hadis. Gak mungkin dalam waktu singkat itu bisa ditransfer yani seluruhnya. Padahal Al-Quran turun secara bertahap. Lu enggak, nanti itu dikirim. Pakai apa? Merpati. Kala itu belum ada yani WA atau apa lagi. Ya salam yani subhanallah. Kalau kita yani baca ya, syubhat yani mereka yani terkait yani sosok yani Bukhairah, yani ini luar biasa sekali. Usaha yani mereka ini selalu yani ada. Ya memang mereka temannya yani syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kita yakin insyaallah wa makaru wa makarallah. Mungkin hal-hal yani seperti menjadi hal yang baru bagi sebagian yani jamaah, tapi ingatlah ya bahwasanya mempelajari sirah Nabi SAW dan ini adalah kesempatan emas bagi kita semua. Selain ya kita awali dengan riwayat yang sahih, baru kemudian yani kita nanti sampaikan beberapa syubhat, baru kemudian kita sampaikan beberapa yani bantahan. Yani semoga para jamaah yang mengikuti dari awal, kadang-kadang ada syubhat, tidak semakin apa? Yani bingung. Kok setiap ini ada syubhat. Biasanya sirah nabawiyah ya sing lurus-lurus wae Ustaz. Itu kalau seandainya sirah nabawiyah. Makanya saya memilih apa? Fikih yani sirah nabawiyah, bukan sirah nabawiyah yani murni. Ya mudah-mudahan antum yani semua yani sabar menghadapi yani saya ya. Kadang-kadang banyak syubhat-syubhat, tapi saya berusaha untuk juga menampilkan dan menyodorkan beberapa bantahan-bantahan yani dari para ulama-ulama yang kita wallahu taala alam yani bisawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yani bisa difahami dengan yani baik dan